Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi pagi, jelang siang, pagi Ibu. teman kelas Ibu, RA 6 ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua pagi hari ini. Yang masih tertutup kameranya, silahkan untuk di on cam. Karena kita akan segera memulai dalam sebentar lagi. Nah, teman-teman semua gimana kabarnya? Hari ini sehat? Sehat Bu, alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? lancar Bu. Syukur ya. Alhamdulillah. Baik. Selamat datang. Minggu lalu kita melakukan pembelajaran online-nya asinkronus melalui video yang saya posting di YouTube. Kemudian Anda mempelajari itu, meninggalkan pesan di kolom komentar sebagai hasil dari pembelajaran Anda. Nah, cuman saya lihat itu yang beraktivitas itu baru 50%-nya. Saya tidak tahu apakah yang terdaftar di Siak Ed itu adalah data yang sesungguhnya atau banyak mahasiswa yang terdaftar tapi ada di dunia lain gitu ya. Saya nggak tahu nih, ketua kelas sudah hadir? Hadir Baik, Ibu. karena oke, baik, terima kasih. Total harusnya RA 6 itu mahasiswanya yang terdaftar tuh yang aktif tuh ada berapa ya? Tahu nggak data pastinya? Nanti kita sama-sama cek ya. Soalnya kadang-kadang saya bukan kadang-kadang beberapa kali menemui mereka terdaftar di Siak Ed tapi kemudian tidak aktif menjalani perkuliahan ya. Nanti kita cek lagi kenapa? Karena saya akan membagi Anda ke dalam 6 kelompok hari ini. Nanti saya minta bantuan ketua kelas untuk membagi teman-temannya ke dalam 6 kelompok untuk mengerjakan sebuah tugas secara bersama-sama. Nah, teman-teman, eh, saya izin memulai menyampaikan perkuliahan siang hari ini, mengingatkan kembali teman-teman mengenai metode pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas ini. Manajemen kinerja di bawah asuhan saya semester ini kita akan menggunakan metode pembelajaran namanya collaborative learning. Ini adalah sebuah pendekatan dari student centered learning. Teman-teman udah pernah dengar apa itu metode student centered learning? Ada yang sudah pernah dengar? Ada yang tahu apa itu SCL atau student centered learning? Ada yang mau kasih pendapat boleh? Apa itu SCL? Apa itu pembelajaran berbasis siswa? Jadi pembelajarannya bukan berbasis guru atau berbasis dosen, tapi pembelajaran yang berbasis kepada pembelajar itu sendiri. Apa kira-kira pengertiannya? Gini ya, simpelnya. Teman-teman selama ini di masa-masa kuliah ataupun sekolah di SMA dan di SMK dulu, Anda lebih banyak aktif atau lebih banyak duduk, diam, mendengar, menyimak, mencatat? Yang mana kebanyakan cara belajar yang selama ini Anda pakai? Kalau Lebih saya banyak pribadi sih duduk. mencatat Bu. Duduk, diam, mencatat. Apa rasanya belajar dengan cara seperti itu? Mungkin untuk sebagian mahasiswa yang mau enaknya doang itu paling nyaman ya, nggak harus nanya, nggak harus komentar, nggak harus berdiskusi gitu ya. Oke, nah teman-teman gini, saya ketika mau masuk kelas ini, saya belajar dulu nggak materi yang mau saya sampaikan? Belajar ya pasti ya. Saya nih mau ngajarin Anda, saya baca buku dulu dong, betul nggak? Saya minimal pernah kuliah dulu dong di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen, bidang minat manajemen SDM. Kemudian saya baca dulu bukunya, saya baca jurnalnya, betul ya? Oke, saya bikin PowerPoint presentationnya segala macam. Mungkin saya siapin modulnya dan segala macam. Nah, kalau misalnya yang aktif saya, yang cari sumber pembelajarannya saya, yang baca buku saya, yang belajar dulu saya, yang bikin PowerPoint presentationnya saya, yang aktif mencari sumber informasinya saya, yang pinter siapa?
Ibu. Ibu. Saya. Saya dong, bener kan? Kan saya yang aktif. Nah, pertanyaan saya, Anda dapat apa? Paling cuma bisa mendengarkan apa yang udah Ibu sampaikan sih. Kalau gitu mah kan jadi sistemnya kita nyimak gitu, Bu. Enggak Betul. Jadi Anda mendengarkan. Ketika Anda sudah mendengarkan 1 jam, mungkin 1,5 jam, mungkin kadang-kadang sampai 2 jam. Itu setelah mendengarkan teman-teman dapat apa? Dapat ilmu. Oke. Berapa persen ilmu yang jadi saya udah wah sekian banyak saya punya segala macam diisi kepala saya yang saya sampaikan ke Anda duduk dengerin saya menyimak, mencatat, ngangguk-ngangguk. Oh, oh gitu ya ternyata dan sebagainya. Saya mau nanya, teman-teman dapat berapa persen dari ilmu yang disampaikan? kisaran 65%, 50%. 70%, 50, 70% kali. yakin 50, yakin 70. Apalagi online loh kita loh. Teman-teman ada yang sambil mandiin kucingnya mungkin. Ini yang kameranya tertutup sambil ngapain nih dia kuliah nih? Saya kepo nih. Dia sambil ngapain dia kuliah kameranya ditutup sementara kita ada kelas. Nah kadang-kadang kuliah online itu tantangannya udah luar biasa teman-teman. Ada tantangan tersendiri buat teman-teman. Nah, jadi gini, saya mau sharing hasil riset dari teman-teman kita di Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi Pendidikan, bahwa kalau seandainya Anda belajar dengan cara seperti itu, Anda duduk manis, Anda diam, Anda mendengarkan, itu Anda hanya dapat 20% dari pembelajaran itu. Dengan catatan tadi malam gak habis putus sama pacarnya. Dengan catatan lagi bahagia hari itu. Dengan catatan lagi nggak ada galau-galaunya siang hari itu. Dengan catatan Anda semangat 45 belajar di kelas. Masalahnya, apa benar setiap ketemu di kelas, teman-teman selalu semangat 45 dan fokus 100%? Yakin nggak? Tidak, Enggak sih, Bu. Bu. Karena kadang tiap pertemuan ngantuk, Bu, rasanya, Bu. Iya. Ngantuk ya, oke deh supaya nggak ngantuk, boleh nggak kasih saya tepuk tangan paling heboh siang hari ini? Boleh Anda buka mikrofonnya, kasih saya suara yang paling bergemuruh siang hari ini, kasih saya semangat yo, yeay! Terima kasih. Boleh dong diklik tombol reaction, di situ ada react ya teman-teman, ada emoticon, boleh ada tepuk tangan, ada love, ada apa, boleh tolong kasih saya tombol reaction apapun yang mewakili perasaan teman-teman siang hari ini. Teguh itu ngantuk katanya. Kalau gitu Teguh, saya harus ngapain supaya kamu nggak ngantuk kalau pas lagi kuliah online? Kalau saya harus ini, Bu, harus mengikuti pembelajaran dengan semangat sih. Oke, kalau pas lagi ngantuk, kita mau ngapain teman-teman? Puasa sih ya. Kalau enggak kita bisa ngopi bareng ya, tapi ngopi dari tempat masing-masing. Ya karena kita terbatas oleh ruang dan waktu. Ya kita usahakan. Walaupun kuliah kita online, makanya saya pilihkan metode student center supaya yang aktif teman-teman. Kalau yang baca buku teman-teman, yang nyari sumber pembelajaran teman-teman, yang aktif mencari informasi teman-teman, yang berdiskusi juga Anda. Bahkan Anda yang bikin PPT-nya, yang pinter siapa? Insya Allah kami, Ya, Bu. Bu. Anda yang pinter. Jadi dari hasil penelitian itu Anda dapat 50% itu kalau dia mendengar, melihat, mencatat. Nah ini kadang-kadang saya lihat nggak mencatat, dia cuma ngangguk-ngangguk. Oh ya nggak apa-apa sih, nggak usah nyatet kan PowerPoint presentation-nya udah saya simpan di Adlink ya, sudah saya posting juga. Nah kalau Anda mendapat 70%, itu harus diskusi. Dari hasil penelitian teman-teman di psikologi pendidikan, dapat pembelajaran 70% itu melalui kita diskusi. Tapi yang paling hebat, Anda bisa dapat sampai 95%, itu ketika teman-teman mengajarkan orang lain. Jadi mulai pertemuan berikutnya yang akan jadi dosennya bukan saya, tapi Anda yang akan jadi dosennya. Caranya gimana?
kita akan melakukan yang namanya reciprocal teaching, saling mengajarkan. Caranya gimana? Saya akan bagi dalam kelompok, pokoknya ketika sesi mengajar di kelas atau sesi presentasi, Anda biasa menyebutnya, semua kelompoknya lengkap harus hadir. Saya akan kasih Anda setiap kelompok satu supoko bahasan terkait dengan apa yang akan kita pelajari di kelas manajemen kinerja. Hanya satu, nggak banyak-banyak, tiap kelompok cuma satu. Nah, tugas kelompok ngapain? Setelah saya kasih, kelompok satu misalnya, tugas kamu adalah ini ya, belajar tentang spidol. Ini spidol ya teman-teman ya, belajar tentang spidol gitu. Misalnya. Nah, teman-teman mau ngapain? Saya akan minta teman-teman belajar secara mendalam tentang spidol. Bedanya belajar pada tataran hanya permukaan dengan belajar mendalam apa? Kalau saya minta Anda pelajarin dong spidol whiteboard ini. Kalau Anda cuma belajarnya secara permukaan, apa yang Anda lakukan? Untuk menulis berwarna Pertama putih kali gitu. Anda, entar dulu, itu udah sampai ke tahap analisis kalau Anda melakukan itu. Ini benar-benar baru tahap yang paling dasar. Anda belum mempelajari secara mendalam tentang spidol. Ini spidol ketika saya minta tolong dong pelajarin spidol, Anda bakal ngapain? Satu, Anda akan lihat dulu, betul kan? Ada nggak spidolnya depan mata? Habis dilihat diapain? Menjelaskan Mungkin fungsinya, Bu. Dipegang, mungkin dipegang. Diamat. ya Iya betul, dipegang. pegang dulu, dari lihat pegang. Teman-teman jangan langsung lompat ke tingkatan yang lebih tinggi. Yang namanya belajar itu ada proses. Ada tingkatannya kalau di dalam istilah psikologi pendidikan yang keren namanya taksonomi Bloom gitu ya. Entah teman-teman cari itu di Google, apa sih taksonomi Bloom gitu. Tapi Anda akan belajar dari hal paling dasar, kita pandang-pandang, kemudian Anda pegang. Kalau perlu nanti Anda putar-putar gitu nggak? Anda perhatikan, Anda lihat, oh warnanya putih, oh ada tutupnya warna hitam, oke ini ada tulisannya board marker for whiteboard gitu misalnya. Itu belajar permukaan, paham sampai sini ya? Oke, itu permukaan doang, hanya mendeskripsikan, hanya mendefinisikan dan mendeskripsikan. Kalau belajar mendalam tentang spidol, Anda akan lakukan apa? Ayo ada yang ngasih pendapat Eh, satu-satu boleh? Ya silakan. Nova, mau Bu, boleh silakan. Bu, dibuka tutupnya, Bu. Buka tutupnya. Setelah dibuka. Dicoba. Dicoba, oke, dicoba. Oret. Setelah itu dicoba, kamu lihat ada apa? Ada tintanya, Ada tinta. Iya, ada ada tintanya. Tintanya berwarna apa? Gitu ya. Oke, coba. Oh, nyata. Oke, spidolnya nyata. Habis dicobain, kamu berpikir apa tentang spidol ini? Makhluk apa ini? Anda mau pelajari secara mendalam gimana cara? Udah dicoba? Tutup lagi. Oke, buka lagi. Tutup lagi, buka lagi. Ada pernah berpikir nggak apa yang membuat tintanya bisa keluar dari dalam spidolnya? Oke deh, belajar mendalam tuh gimana sih? Coba siapa yang mau kasih saya pendapat? Boleh tunjuk tangan. Kasih saya pendapat. Gimana cara belajar mendalam tentang spidol ini? Tadi udah dilihat, diraba, diterawang, diputar, ya, dipegang-pegang, dicoba. Itu juga masih artifisial, masih sangat superficial, masih sangat permukaan sekali. Tapi belajar mendalam, ayo. Anda akan belajar apa? Anda menganalisa apa? Ada yang mau kasih pendapat? Ini proses berpikir mahasiswa nih, mungkin proses. Yes. mungkin karena di dalamnya itu ada sebuah cairan, terus cairan yang bersifatnya itu kan di dalam spidol tuh ada kayak kapas-kapas bentuk rokok itu ya Bu. Jadi itu tuh yang bisa mengalirkan cairan sehingga cairan itu bisa keluar melalui ujung spidol dan bisa digunakan. Anda sampai mempelajari gimana caranya tintanya keluar. Itu sudah lebih dalam. Sepakat ya teman-teman ya? Sudah lebih dalam? Oke, Iya Bu. bagus. Kenapa si tintanya bisa keluar merembes ke apa namanya material yang ada di dalam spidol? Apa materialnya? Itu kan juga sudah belajar mendalam. Apalagi ada daya apa di situ? Oh, ada daya kapiler, daya kapilaritas misalnya. Itu sudah lebih dalam lagi.
oh material untuk bikin spidolnya itu bagian luarnya terbuat dari apa gunanya, bahkan Anda bisa sampai belajar nanti tentang sejarah spidol pertama kali di atas muka bumi, siapa yang menemukannya, misalnya. Terus Anda, oh ini didistribusikan kemana aja, ini ada jenis-jenis ragamnya macam-macam spidol, ternyata nggak cuma whiteboard, ternyata banyak jenis tintanya, terus mungkin ini beracun nggak sih, ini bahannya toksik nggak sih buat manusia, kenapa dia aman, bahannya apa, kadar ambang batas racunnya seberapa tinggi hingga dia aman dipakai sehari-hari, ketika Anda coret-coret di tangan juga Anda nggak harus takut keracunan, apa yang membuat itu aman, itu udah lebih dalam belum teman-teman? Iya, Bu. Sudah. Oke, Sangat jadi dalam sampai di itu, Bu. sini teman-teman paham bedanya belajar di permukaan dengan belajar mendalam? Oke ya, itu ilustrasi spidol. Itu hal yang sederhana spidol. Nah, sama seperti Anda belajar manajemen kinerja. Ketika nanti saya kasih Anda tiap kelompok ini materinya, ini loh materinya, di situ saya minta teman-teman ngulik banget, saya minta teman-teman ngulik-ngulik sengulik-nguliknya sedalam-dalamnya tentang materi itu sampai teman-teman jadi ahli di materi itu di kelas ini. Nanti tugas teman-teman datang ke kelas ngajarin teman-teman yang lain. Ya, jadi saya nggak mau Anda langsung dapat materi langsung, teman-teman ayo kita bikin PowerPoint presentation. Bukan itu intinya. Intinya adalah saya mau Anda belajar mendalam, nyampe dalam kayak Anda ngulik-ngulik ini spidol. Yang tadinya cuma spidol satu biji, Anda jadi bisa membahas sejarah peradaban spidol di atas muka bumi, misalnya gitu ya. Misalnya, gitu loh. Paham ya sampai sini? Nah, nanti tugasnya apa saya akan jelaskan di akhir daripada PowerPoint presentation kita. Ketua kelas nanti supaya nggak pusing, kelompoknya dibuat dari yang hadir hari ini saja. Nanti saya akan cek daftar hadir, saya akan kirimkan resume daftar hadir hari ini ke grup WA. Ketua kelas lihat dari siapa yang hadir saja di siang hari ini di MS Teams. Yang tidak hadir nggak usah dikasih kelompok dulu, nanti Anda ketik rapi kelompok 1 nama-namanya siapa, 2 siapa, 3 siapa, diposting di grup. Mereka yang nanti belum dapat kelompok pasti akan teriak gitu ya, kok saya belum dapat, nah baru nanti dibikin list siapa aja yang belum dapat kelompok, totalnya berapa orang, baru nanti kita distribusikan ke kelompok yang sudah terbentuk. Sampai sini bisa dipahami instruksinya? Ketua kelas bisa pahami instruksi saya? Bisa dipahami instruksi saya? Bisa, Bu. Oke, Novi terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar dulu, teman-teman. Izinkan saya share screen. Nah, karena kalau sebentar saya mau kepo sih harusnya yang terdaftar tuh berapa orang di kelas ini RA6. Kita lihat total mahasiswanya. Yang hadir 28 orang, tapi seharusnya kayaknya sih nantilah ini masih berputar-putar nih daftar presensinya. Oke, kita nantilah kita cek sama-sama ya. Sekarang kita masuk dulu ke materi yang akan saya sampaikan terkait dengan konsep dasar. Nanti teman-teman boleh disimak, dicatat baik-baik. Saya akan menjelaskan pertama konsep dasar. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan balance scorecard yang akan kita gunakan untuk membuat KPI di dalam manajemen kinerja. Siapkan alat tulis dan catatan Anda karena mencatat juga akan mengasah otak Anda. Baik, saya nggak akan bolak-balik lagi menjelaskan mengenai pengertian bla bla bla. Tapi saya meringkas lagi sedikit beberapa hal. Teman-teman kalau berbicara konsep dasar, Anda harus paham bahwa di dalam konsep dasar ada yang namanya definisi. Ada yang namanya pengertian. Jadi sebelum teman-teman belajar mendalam, teman-teman harus paham konsep dasar mengenai apapun itu termasuk materi yang akan Anda pelajari. Di dalam konsep dasar ada landasan berpikir atau biasa disebut sebagai filosofi. Ada prinsip, tujuan, dan juga teorinya. Nah teman-teman, dari sekian banyak kinerja adalah ini itu. Intinya hal yang harus Anda pahami bahwa kinerja adalah sesuatu yang dapat diukur, itu nomor satu. Diukur dengan apa? Diukur dengan angka. Makanya teman-teman yang tersesat dari prodi lain tiba-tiba kelempar ke manajemen, salah satu ketakutannya adalah di manajemen Anda akan tetap ketemu hitung-hitungan.
bahkan akan ketemu dengan yang namanya statistik kuantitatif, metode kuantitatif dan sebagainya. Tapi it's okay, nggak perlu khawatir, nggak seribet itu juga implementasinya. Tapi yang paling penting kinerja harus diukur dengan angka. Ada yang mau kasih saya pendapat nggak? Kenapa sih kinerja harus diukur dengan angka? Apa nggak cukup cuma dilihat bahwa kamu bagus kinerjanya, kamu lumayan kinerjanya, kamu cukup baik kinerjanya. Kenapa harus ada satuan angkanya? Kenapa harus bisa diukur dengan angka? Ada yang mau kasih pendapat? Kan yang dinilai manusia, kenapa pakai angka gitu ya? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Kenapa harus pakai angka? Bu, mungkin Ya. mengukur kinerja dengan angka itu bisa sebagian ininya bisa nilainya pendekatannya umum digunakan kayak untuk manajemen kerja ini. Oke, satu pendekatan umum. Yang kedua, kalau saya bilang kamu kerjanya bagus, itu jelas nggak? Jelas Ada Bu, karena sudah masa misalkan manajer bilang, kerja kamu bagus loh. Bagus itu dasarnya apa? Tidak jelas, Bu, karena tidak Iya, karena tidak sepakat saya. objektif. Iya, nggak objektif kan? Karena kan bagus itu sangat sensitif. Maksud saya sangat subjektif, teman-teman. Bener nggak? Cantik itu subjektif nggak? subjek. Oh, subjektif banget. Buat orang bule, perempuan Indonesia yang kulitnya eksotik, yang hitam, yang bahkan agak kecoklatan, yang eksotik, yang hidungnya pesek, itu cantik untuk orang-orang di Eropa dan Amerika. Tapi untuk cowok Indonesia, beda malah gitu loh. Cewek cantik adalah yang putih, Yang kulit putih. mukanya glowing, hidungnya mancung, Hidungnya jadi Badannya mancung. standar hidung mancung gitu ya. Jadi standar cantik aja tuh relatif banget dan sangat subjektif. Nah, gimana mengukur kinerja kalau nggak ada angkanya? Contoh misalnya saya bilang, hai kamu anak buahku, misalkan Anda manajer gitu ya, terus Anda bilang ke anak buah Anda, kerja kamu bagus loh. Bagus itu apa ukurannya? Jadi teman-teman tetap harus diukur pakai angka. Misalnya gini, Anda punya 3 tim di dalam tim kerja Anda ada 3 orang. Misalkan si B dan C, 3 orang itu Anda berikan target yang sama. Anda berikan target kepada 3 orang ini, misalnya mereka tim sales ya. Mereka harus mampu meng-closing, artinya ada closing, anggaplah sales motor gitu misalnya ya. Targetnya dalam sebulan mereka itu ditarget harus bisa closing 20 orang customer yang membeli produk motornya. Ditarget tuh, 1 bulan 20. Nah, cara ngukur kinerjanya adalah dilihat dalam 1 bulan, periode misalkan 1 Februari ke 1 Maret gitu ya, atau 1 Februari ke akhir Februari, dilihat ternyata si A achieve-nya hanya 5. Si B achieve-nya hanya 10. Si C bisa menghasilkan 15 orang customer yang membeli produk motornya di bulan tersebut. Dari situ yang Anda akan nilai kinerjanya baik yang mana? 15. Yang 15. Ya, berarti kan sebagian per seluruh dikali 100%. 15 dibagi 20 dikalikan 100%, Anda akan lihat persentasenya ada berapa. Kita lihat di situ, itu maksud saya mengukur kinerja. Jadi nanti teman-teman, perencanaan kinerja harus ada angkanya, ada indikatornya gitu ya. Lalu yang kedua, kinerja adalah menghasilkan sesuatu, menciptakan sebuah nilai, menghasilkan sebuah karya. Lalu kinerja adalah hasil dari tindakan. Nah, kalau lihat dari pengertian-pengertian ini, menurut Anda kinerja itu kata sifat, kata benda, atau kata kerja? kata kerja. Menurut saya pribadi kata sifat, Bu. Ada yang kata sifat. Kenapa kata sifat? Karena itu mah menurut saya suatu kata untuk mengagumi, Bu. Kalau kata Kinerja itu, sifat itu oke, lanjut. Baik.
Ada yang bilang kata kerja karena kenapa? Karena apa? Apa alasannya bahwa kinerja adalah kata kerja? Dengan kata kinerja mungkin ada hal sesuatu yang harus dikerjakan gitu, Bu. Ya, karena dia adalah melakukan sebuah tindakan. Saya sepakat. Tapi kata sifat mungkin bisa jadi sifat itu menjadi sesuatu hal yang melekat di diri seseorang bahwa misalkan kinerjanya bagaimana, bisa juga. Atau ada juga yang kata benda bahwa kinerja adalah sebuah apa? Hasil yang nyata. Hasil dari kinerja dia apanya? Apakah dia bikin spidol, produk spidol misalnya. Jadi kinerja itu nggak bisa dikotakan cuman kata sifat, cuman kata benda, ataupun cuman kata kerja. Karena kinerja adalah sebuah proses, teman-teman. Proses dari mulai awal sampai akhir. Proses yang isinya adalah rangkaian-rangkaian dari mulai cara berpikir, bertindak, mengatasi masalah, sampai dengan menghasilkan sesuatu. Sehingga, simpelnya, garis besarnya, kinerja sekumpulan proses yang mendorong. Jadi punya daya dorong terhadap pemimpin atau manajer di perusahaan mengambil sebuah tindakan yang tujuannya menghasilkan performa organisasi yang konsisten, yang efektif, yang efisien. Intinya itu. Oke, jadi kalau nanti Anda bisa baca sendiri soal manajemen kinerja adalah bla 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 bla, tapi tujuannya manajemen kinerja adalah membuat orang-orang satu bekerja dengan benar. Dua, bekerja sesuai dengan visi misinya perusahaan. Tiga, berjalan sesuai dengan budayanya perusahaan. Empat, ini penting, mencapai target yang sudah ditetapkan dengan cara yang benar tentunya. Ya, ini adalah contoh dari implementasi manajemen kinerja di PLN. PLN adalah salah satu perusahaan BUMN yang menjadi klien saya. Saya mendirikan perusahaan sendiri, namanya Sukses Mulia Insani. Kami bergerak di bidang konsultan manajemen SDM. Nah, teman-teman, kalau lihat implementasi itu artinya adalah bukan hanya pada tataran teori semata, tetapi itu sudah dilakukan di dalam keseharian, dijadikan budaya perusahaan. Teman-teman yang kita manage di manajemen SDM itu apa sih? Manusia. Teman-teman kalau kesel sama laptopnya teman-teman, dia lagi ngehang, teman-teman kontrol alt del. Dah, atau teman-teman langsung shutdown aja deh, matikan. Tapi kalau berhubungan sama manusia bisa nggak kita lakukan itu? Nggak bisa, Tidak. Bu. Nggak Gak bisa, Bu. bisa. Serem, serem banget kalau tiba-tiba ada bos ada masalah dengan anak buahnya di shutdown. Wah, serem. Itu psikopat ya. Saya yakini dan kita nggak mau. Mati langsung. Jadi memanage manusia itu kompleks kan, teman-teman. Ini kalau kita lihat manusia tuh yang bulat-bulat abu-abu tuh manusia. Manusia itu isinya mindset. Manusia itu di perusahaan atau di dalam kinerja tuh isinya adalah mindset dia, kompetensi yang dia punya, termasuk pengetahuan, skill, dan segala macam. Lalu yang ketiga, manusia itu ada nilai kepemimpinan dalam dirinya, minimal mimpin diri sendiri, value yang dia punya, cara pandang hidupnya. Nah, manusia ini harus dikelola, teman-teman. Manajemen kinerja mengelola manusia bersamaan dengan proses bisnis, bersamaan dengan kinerja teknis. Nah, caranya gimana? Si manusianya dibentuk, mindset, kompetensi, dan leadership-nya dengan apa? Dengan budaya perusahaan. Contohnya bersih, no swap, itu budaya perusahaan. Biasanya ada corporate university. Nah, ini kaitannya dengan pengembangan dan pelatihan. Kemudian ada leadership sebagai pelumasnya, ada coaching di situ, ada mentoring juga di situ, ya, sehingga mereka akan bisa menjalankan proses bisnis dan kinerja teknis untuk menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, handal, berkualitas. Intinya itu, visi kinerja unggul, ya. Nah, 5 prinsip. Ini penting. Manajemen kinerja itu prinsipnya ada 5. Ini penting. Yang pertama adalah clarity, kejelasan. Kejelasan dalam hal apa? Seorang pemimpin, kalau nanti Anda jadi manajer, saya nggak tahu apakah Anda akan jadi manajer di perusahaan orang atau jadi bos di perusahaan sendiri. Sebagai pemimpin, ketika Anda punya tim,
Anda sudah merencanakan kinerja mereka. Anda harus mengkomunikasikan secara clarity, because clarity is everything. Clarity atau kejelasan adalah segalanya. Anda bayangkan misalnya komunikasi yang contohnya nggak jelas yang suka bikin miskom itu apa ya misalnya ya. Misalkan gini, misalkan saya di depan Anda sekarang, kita bayangkan kita ada di depan kelas, ada papan tulis, ada mejanya, ada kursi dosen, ada apa namanya layarnya, terus ada foto presiden, ada foto wakil presiden, ada foto Garuda Pancasila di tengah-tengahnya. Terus saya bilang ke Anda, hey, ini semua pindahin ke luar. Itu jelas nggak? Tidak, Bu. Enggak. Enggak, Kenapa Bu. nggak jelas? Karena itu mana yang mau sebenarnya tidak jelas, Bu. Iya. Betul. Anda bayangkan nggak kalau seorang pemimpin cara komunikasinya nggak jelas, kira-kira tim kerjanya bakal berantakan atau awur-awuran? Berantakan dan Aur-aur. aur-auran juga, Bu. Lengkap sudah ya, paket berantakan plus awur-awuran. Ya, jadi Anda harus sangat jelas mengkomunikasikan, pertama dari cara komunikasi. Kedua, tetapkan goals yang jelas. Goals tuh jangan gini, teman-teman. Siapa di sini yang lagi program diet? Ada nggak? Anda biasanya kalau lagi program diet, Anda gimana cara bikin goals ke badan sendiri? Saya mau turun berat badan, udah selesai sampai di situ. Saya mau kurus, saya mau langsingan. Jelas nggak tuh goals? Jelas, Bu. Enggak. Jelas dari mana? Saya mau langsingan. Yang dimaksud langsingan tuh apa? Apakah Jempolnya kurus yang banget? langsingan, kelingkingnya yang Oh iya, iya, langsingan. iya, benar. Apa yang dimaksud langsingan itu apa? Anda harus jelas. Jadi contoh gini, bikin goals yang paling simpel deh, kita nggak usah mikirin goals perusahaan. Pikirin goals turun berat badan dulu. Misalkan gini, saya mau turun berat badan 10 kilogram dalam terhitung sejak 1 Maret 2025 sampai dengan 1 Juni 2025. Target dia berarti Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan terhitung sejak 1 Maret sampai 1 Juni. Pokoknya targetnya turun 10 kilo. Itu lebih jelas nggak teman-teman? Jelas, Bu. Jelas. Ketimbang Anda bilang saya mau langsingan. Saya mau kurusan. Ya, apa bedanya orang bikin goals dengan clear dan orang yang bikin goals nggak clear? Bedanya Anda cuma mau bilang ke diri Anda, hai tubuhku, aku mau langsingan. Dengan Anda bilang, hai tubuhku, saya mau turun 10 kilogram dalam waktu 3 bulan terhitung 1 Maret sampai dengan 1 Juni. Bedanya apa? Efeknya ke otak kita dan perintahnya ke badan kita apa teman-teman? Ngaruh itu, Bu, ke mindset kita. Karena kan nanti di situ bakal ada komitmen, Bu, untuk Yes. menjalankan itu goals-nya tersendiri. Iya, kalau langsingan bisa aja turun 0,5 kilo dalam waktu 6 bulan kan. Repot nanti kan. Beda, saya mau 10 kilo 3 bulan, Anda akan nge-gym, Anda jaga pola makan, Anda jalan kaki minimal 1 jam setiap hari atau berapa kilometer setiap hari. Anda punya sesuatu hal yang jelas gitu. Makanya clarity everything, itu pertama ya, itu prinsip teman-teman, gak bisa ditawar prinsip itu. Anda kalau jadi pemimpin, di manajemen kinerja nanti harus clear. Yang kedua challenge, pastikan menantang. Kalau turun berat badan cuma 0,5 kilogram dalam waktu setahun, itu menantang nggak kira-kira? Enggak, Enggak Bu. ya? Anda bangun tidur, buang air besar ke belakang, bangun tidur, buang air besar aja sama pipis kayaknya udah turun tuh 500 gram. Iya, jadi itu kan bukan sesuatu hal yang Anda harus berusaha gitu untuk sampai nge-gym, nggak perlu kan nurunin 500 gram, Anda nggak perlu nge-gym kan, Anda nggak perlu jogging kan gitu loh. Jadi pastikan goals itu yang challenging, yang membuat orang termotivasi dan mau melakukan kerjanya dan dia mau komitmen dengan itu. Jadi itu penting banget. Nah itu komitmen, balik lagi ke nomor 3 komitmen. Dan yang keempat ada feedback. Feedback itu bisa berupa promosi, reward, ataupun bisa berupa pujian, teguran, dan ngobrol, dan apa namanya, evaluasi. Nah, sebagai pemimpin, teman-teman harus bisa bedain mana nyinyir, mana julid, mana yang memberikan feedback yang positif.
Bedanya apa? Julid, nyinyir, sama masukan yang positif. Masukan yang membangun tuh bedanya di mana? Dari segi pembicaraannya juga Bu, kata-katanya tuh udah beda gitu. Kalau emang bener yang mau menjatuhkan dan nyinyir. Contohnya gimana nyinyir? Misalkan Anda Em, mau orang ini langsing gitu ya. Kalau nyinyir tuh gimana cara bahasa kita nyinyir ke orang tuh? Ih kamu diet, badannya gemuk banget. Kalau misalkan ngasih masukan, ih kamu diet dong. Kalau kamu kurus pasti kamu lebih cantik, lebih ini gitu loh Bu. Oke. Kalau kita nyinyir, nggak salah tuh badan. Sama truk tronton aja masih gedean badan Itu sih loh lebih gitu. parah, Bu. Itu nyinyirnya lebih parah, Bu. Itu bully ya. Body shaming itu, Punten, Bu. punten itu cuma contoh. Nah itu kan contoh supaya Anda clear gitu maksud saya kan. Supaya Anda, oh iya ya bener ya beda ya. Kalau yang tadi kan Anda bilang, kamu cantik banget gitu. Kayaknya kamu akan lebih cantik lagi deh kalau misalkan apa namanya turun 5 kiloan lagi kali ya gitu. Kita jogging bareng yuk. Nah itu kan ada ajakan melakukan aktivitas bersama. Nah pemimpin itu jangan cuma bisa merintah. Pemimpin itu jangan cuma bisa ngasih tahu kamu harus gini. Tapi kasih contoh dan ayo yuk kita lakukan ini bareng-bareng gitu ya. Kasih masukan, ada evaluasi apa yang sudah baik, apa yang belum, apa yang harus ditingkatkan gitu. Lalu yang terakhir di dalam prinsip adalah task complexity, ini artinya adalah kerumitan tugas yang harus dikerjakan pegawai di kantor tuh semakin kompleks, semakin rumit, makin menantang itu semakin bagus. Oke, penjelasannya ada di sini. Baca sendiri ya. Kemudian, nah ini ruang lingkup manajemen kinerja itu cuma 3, nggak kurang nggak lebih. Jadi Anda sebenarnya kita akan belajar 1 semester dengan berbagai macam materinya. Itu sebenarnya kita cuma belajar 3 poin besar. Yang pertama perencanaan kinerja, kedua pengukuran dan pengembangan. Dah, saya yakin dan percaya Anda sudah tahu apa itu perencanaan. Apa itu pengukuran? Pengukuran artinya ada rapot kinerja yang diukur dengan satuan angka. Lalu pengembangan adalah kalau orang ini bagus, dikembangkan karirnya, dimasukkan ke program pelatihan yang lebih baik dan sebagainya. Pengembangan itu penting karena gini, orang yang kerjanya skor akhirnya 50 dengan yang pegawai skor akhirnya itu 80, beda nggak program pengembangannya? Beda pasti kan? Nah, Iya. makanya pengukuran di dalam manajemen kinerja namanya adalah performance appraisal. Apa namanya? Apa namanya? Coba ulang. Performance Performance appraisal. appraisal. Jadi Anda kalau nanti selesai kuliah ditanya, belajar apa tadi? Oh itu performance appraisal. Ingat aja itu ya. Itu adalah penilaian atau pengukuran kinerja. Prosesnya saya sudah pernah sampaikan, saya nggak akan ulang. Kita udah bahas ini di video yang sudah ada tonton di pertemuan pertama kemarin, bahwa intinya prosesnya cuma 4. Jadi kalau Anda bicara manajemen kinerja, ingat aja rumusnya adalah 3 plus 4 ini. 3P, 3 ruang lingkup ini, perencanaan, pengukuran, pengembangan, 3P plus 4 hal ini, planning, monitoring, developing, rating, atau rewarding. Jadi mulai dari perencanaan, kalau udah direncanakan, dibikin goals-nya, harus ngapain anak ini, ada indikator-indikator yang sudah disusun, dia suruh kerja, dah kamu kerja ya. Nah, Anda sebagai manajer, ketika dia udah kerja, Anda amati, Anda lihat, Anda monitoring, Anda pantau prosesnya, Anda nilai, ada rapot kerjanya, ada evaluasinya. Lalu yang ketiga di review. Kamu tuh ternyata gini loh, ini loh datanya. Review harus ada datanya. Lalu yang terakhir kalau dia bagus naikin pangkat, kasih bonus, kalau kerjanya jelek mungkin ikutin apa namanya coaching, atau kalau perlu udah double keterlaluan banget kasih SP. Bahkan boleh diputus hubungan kerja kalau memang sudah melanggar batasan-batasan yang ditetapkan perusahaan. Nah, indikator kinerja itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah indikator kinerja tentunya finansial. Tapi finansial yang bagus itu belum tentu perusahaan itu bisa dibilang bagus. Jadi indikator kerja itu selain finansial harus ada non finansialnya.
Finansial itu apa? Laporan keuangan, labanya perusahaan. Kalau labanya bagus, tinggi, oh berarti ini perusahaan bagus kinerjanya. Tapi lihat dulu gimana SDM-nya. Efektif nggak? Pelatihan pengembangannya gimana? Jadi harus ada finansial ya ada non finansial gitu. Kalau ada keberhasilan lokal, jangan GR dulu. Lihat globalnya kayak apa. Orang Banten sama orang Jepang beda nggak? Etos kerjanya. Beda, Bu. Beda, Bu. Berbeda. Apa bedanya orang Banten sama orang Jepang? Etos kerjanya bedanya apa? Kalau Jepang Mungkin mah lebih terkenal disiplinnya yang sangat ini, Bu. Disiplin, apalagi? teknologinya, Bu. Teknologi Teknologinya. mereka maju. Apalagi? Ini kalau bicara etos kerja ya, orang Jepang itu Lebih menghargai karyawan, Ibu. lebih menghargai karyawan. Contohnya gimana tuh lebih menghargai karyawan? Dia peduli sama karyawan, Ibu. Contohnya di tempat kerja saya ini, Bu. Oke, boleh tahu Akang siapa nih? Kang Andi ya? Kerja di mana? Andi Mulyana kerja di mana? Saya di PT Bandar Pelumas Sejahtera Abadi di daerah Mitsubishi sebagai mekanik, Ibu. Oke, boleh nggak diceritain gimana cara mereka menghargai karyawannya? Dia cara menghargai karyawan di orang Jepang itu, Bu, dari kinerjanya kita bagus, dia bakal kasih reward seperti kayak bonus entah dari segala apapun itu. Terus dia juga soal kinerja juga disiplin. Yang banyak lagi, Bu, orang Jepang juga menghargai karyawan tuh dengan cara misalkan kita disediain mes untuk berangkat kerja, kita disediain untuk berangkat kerja mobil bis gitu, Bu. Kalau lagi libur diganggu nggak sama bosnya? Kalau liburan masih ditelepon-telepon nggak? Kalau lagi cuti masih diganggu nggak? Apa, Ibu? Kalau kamu lagi libur, bosnya masih suka mengganggu nggak dengan nanyain kerjaan kalau kamu lagi cuti atau hari libur? Atau ya udah libur aja nggak diganggu? Enggak diganggu, Bu, untuk Bagus. libur. Itu menghargai karyawan namanya ya. Iya. Ya. Jadi memang bos yang menghargai karyawan salah satunya adalah tidak mengganggu karyawan di hari liburnya. Saya nggak akan ganggu Anda di minggu depan, silahkan sudah libur dan selama libur lebaran saya tidak akan Anda suruh ngerjain sesuatu, makanya tugas pribadi nanti saya kasih waktu 1 bulan ya, biar agak santai. Jadi Anda libur-libur lah, ya karena semua orang itu nggak mau diganggu waktu liburnya kan. Nah jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi dan orang Jepang itu satu yang adik saya kebetulan bekerja di perusahaan Jepang. Salah satunya adalah perusahaan Jepang itu kalau kerja itu mereka meminimalisir kesalahan kalau perlu nggak ada kesalahan. Nggak boleh ada kesalahan. Nggak boleh ada cacatnya. Kalau orang Banten, gimana etos kerjanya? Ya, namanya juga manusia. Manusia itu Ya, makhluk yang tidak sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wajarlah ya kalau seandainya itu benar sih, nggak salah. Cuman ya nggak gitu-gitu juga cara konsep berpikir ya maksud saya gitu ya. Lalu internal eksternal. Internal itu internal perusahaan, eksternal itu di luar, lalu ada yang berbasis hierarki dan sebagainya. Tapi baca sendiri teman-teman. Oke. Saya langsung cepet aja karena kita ada materi. Nah, saya mau masuk ke sini. Ini yang penting. Penerapan manajemen kinerja tuh modelnya banyak sekali. Jadi model adalah pendekatan-pendekatan. Dari mulai Costello punya, Torrington and Hall, Cave and Thomas, Malcolm Baldrige, dan sebagainya. Nanti Anda cari ini apaan, ini makhluk apaan, nanti Anda cari. Tapi yang mau saya bahas adalah hari ini, dan itu yang akan jadi tugas pribadi Anda, itu adalah balance scorecard. Balance scorecard dibuat oleh Norton dan Kaplan. Kenapa balance scorecard? Karena ini yang paling banyak dipakai di perusahaan, bahkan sampai hari ini mereka pakai. Dan nanti kalau Anda jadi pimpinan atau bekerja di HR perusahaan, ya salah satu tugas Anda adalah membuat yang namanya balance scorecard ini. Balance scorecard ini nanti akan berhubungan dengan yang namanya KPI. KPI itu singkatan dari Key Performance Indicator. Ya, apa coba ulang? Key Performance Key Performance Indicator. Good.
Key Performance Indicator. Nah, Key Performance Indicator itu apa, teman-teman? Itu adalah indikator kunci lah. Bahasa sederhananya tuh indikator kunci. Jadi kalau orang mau dinilai kinerjanya itu harus ada indikator yang jelas. Kayak tadi saya bilang, langsing itu apa? Langsing itu indikatornya tinggi badan, dikurangi berat badan, mungkin ada pakai rumus Broca, ada macam-macam, kemudian ada body mass index-nya dan sebagainya. Itu ada indikator. Jadi ada nggak bilang langsing, lo gendut, langsing, obesitas, itu ada indikator, ada skalanya. Nah, key performance indicator juga sama, teman-teman. Tapi sebelum saya jelasin apa itu KPI, teman-teman pasti udah tahu KPI itu adalah tolak ukur kuantitatif. Cuman kalau teman-teman lihat pohon kinerja ini namanya pohon kinerja. Saya yakin dan percaya teman-teman pusing. Benar nggak? Iya, Bu. Sama. Tapi saya cuma mau bilang intinya gini. Pohon itu kan ada akar, ada batang, ada daun, ada buah. Akarnya itu ada di fondasinya, itu akar kan, itu fondasi. Prosesnya itu di batang dan juga hasilnya ada di daun dan buahnya. Intinya kinerja itu harus diukur fondasi, proses, dan hasil. Fondasi itu apa contohnya? Mindset yang dimiliki orang-orang di perusahaan itu fondasi. Visi misi perusahaan itu fondasi. Budaya perusahaan itu fondasi. Kalau fondasi nggak kuat, roboh itu bangunannya. Jadi fondasinya kuat dulu ya. Partnership dalam perusahaan, para pemegang saham di perusahaan, pemimpin di perusahaan, itu juga fondasi. SDM yang siap ya, kompetensis, itu juga fondasi. Prosesnya apa? Dalam proses ada inovasi, gitu kan? Ada kualitas dan sebagainya. Hasilnya apa? Customer puas. Nah, itu hasilnya. Omset naik, nah itu hasilnya. Penjualan meningkat, itu hasilnya. Pekerjaan zero defect, nggak ada cacatnya 0, itu hasilnya. Kinerja mengukur hal yang paling dasar, fondasinya, prosesnya, dan hasilnya. Ya, ini baca sendiri. Pokoknya intinya kenapa harus ada KPI supaya semua orang tuh kerjanya benar. Supaya semua orang kerjanya itu ada di tracknya. Kerjanya benar, perusahaannya sehat, dan melakukan penyesuaian untuk berikutnya. Jenis KPI ada 2, financial dan non-financial. KPI finansial disebut sebagai lag indicator. Ya, apa ulang lag indicator. Jadi nanti kalau Anda ditanya manajemen kinerja, apa itu lag indicator? Lag indicator adalah key performance indicator yang sifatnya finansial, apa yang dicek dari sebuah jadi perusahaan itu sehat atau enggak dilihat gross profit, gross profit margin, net profit margin, dan current ratio. Ini manajemen keuangan. Anda belum belajar belum? Ya pokoknya intinya kita nggak bakal bahas ini detail, tapi intinya saya cuma mau Anda tahu bahwa perusahaan itu sehat atau enggak, lihat 2 indikatornya. Indikator lag indicator, lalu yang kedua lihat lead indicatornya. Lead indicator contohnya apa? Manpower turnover, perputaran tenaga kerja. Makin banyak orang yang keluar masuk dalam sebuah perusahaan, itu harus dievaluasi ada apa dengan perusahaan tersebut. Ya. Lalu apalagi lead indicator? Wah, customer satisfaction, luar biasa, pelanggan puas. Ada repeat order, ada pertambahan customer baru. Kita punya pangsa pasar baru, ini contoh lead indicator. Jadi ingat ya, apa indikatornya perusahaan itu sehat atau tidak? Ya 2, finansial dan non-finansial. Nah teman-teman, ini baca sendiri bahwa apa yang mempengaruhi kinerja udah pasti diri sendiri, pemimpin, tim, bla bla bla, dan sebagainya. Nah ini yang mau saya jelasin sebelum saya jelaskan tugas. Kita sudah mau masuk waktu zuhur, jadi saya akan percepat. Intinya, balance scorecard itu adalah mengukur kinerja. Yang diukur apa? Keuangan, pelanggan, proses internal bisnis dalam perusahaan, lalu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Empat hal ini. Pembelajaran dan pertumbuhan bukan hanya omset, bukan hanya keuangan, tapi juga inovasi, pengembangan diri, karyawan di dalam perusahaan mereka. Ini contoh ya. Ini cara bikin balance scorecard. Jadi visi
strategi perusahaan ada di tengah, di pinggirnya itu ada finansial, bisnis proses, customer, dan learning and growth. Di setiap tabel itu selalu ada 4 hal, objektif, measures, target, and initiative. Objektif itu tujuan, measures itu ukuran, target ya apa yang mau dicapai, dan inisiatif adalah rencana tindakan atau langkah-langkah eksekusi. Jadi nanti kalau Anda jadi manajer SDM disuruh bikin balance scorecard, ini dia cara bikinnya. Oke? Ya. Lalu diturunkan jadi seperti ini contohnya balance scorecard. Ada KPI-nya. KPI itu diapain? KPI akan menjadi dasar penilaian kinerja. Ini contoh. Nanti saya mau kasih tugas Anda untuk buat tugas pribadi semacam ini. Jadi teman-teman nanti kalau Anda menilai kinerja pegawai, itu selalu ada yang namanya key result areas, ada key performance indicator. Key result areas ini bisa ditentukan sendiri oleh manajer, tetapi tidak keluar dari konteks 4 hal yang tadi. Apa aja tadi, masih ingat Kak? 4 halnya. 1, keuangan. 2 adalah aspek. Perencanaan. Bukan sayang, yang balance scorecard ada 4 aspek. Apa aja? Keuangan, kemudian ayo, baru saya terangin tadi. Aspeknya adalah keuangan, kemudian pelanggan, internal bisnis, lalu perkembangan dan pertumbuhan. Jadi seputar itu. Nah, 4 hal yang konseptual tadi bisa di breakdown jadi lebih detail. Ya, contoh misalnya Anda mau melihat ini staff, ini adalah contoh staff HRD misalnya. Staff HRD itu ditentukan sama si bos kerjanya, area pekerjaannya rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, kinerja dan pengembangan karir, kemudian dia harus mampu menjaga retensi. Retensi itu artinya karyawan stay, nggak pindah-pindah kerja, betah kerja di perusahaan tersebut, dan produktivitasnya naik. Lalu Anda lihat di tabel nomor 3 yang warna orange, itu ada key performance indicator. Ini adalah indikator kunci yang akan dinilai. Contoh si manajer menentukan rekrutmen itu apa? Rekrutmen itu key performance indicator-nya adalah memenuhi kebutuhan kinerja di semua departemen. Itu KPI 1 dari rekrutmen. KPI 2 dari rekrutmen adalah memberikan orientasi dan mentoring bagi karyawan baru. Kemudian Anda berikan weight of KPIs-nya. Kasih bobot. Bobotnya itu terserah, tetapi nanti berdasarkan analisis pekerjaan, Anda itu bisa memberikan angka yang sesuai dengan beban kerjanya deh, kurang lebih bahasa simpelnya gitu. Contoh misalnya kita kasih si manajer ini kan saya ambil contoh kasus dari sebuah perusahaan ya. Si manajer ini memberikan weight of KPIs-nya tuh 15. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kinerja di semua departemen itu weight-nya 15. Memberikan orientasi dan mentoring bagi karyawan baru itu bobotnya 15 juga. Apa targetnya? KPI 1 targetnya adalah 60. 60 apa? 60 hari kerja. Artinya apa? Dalam waktu 60 hari kerja, berarti Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu tidak termasuk, di total ada 60 hari, si HR ini, si staf HRD ini, beserta dengan departemennya, itu harus mampu memenuhi kebutuhan kerja, kebutuhan pegawai misalnya di semua departemen dalam waktu 60 hari kerja. Paham ya sampai sini? 60 hari kerja. Nah, aktual itu adalah yang terjadi di lapangan. Makanya ini seorang manajer harus punya data. Ternyata si X ini dikasih target 60 hari kerja harus melakukan rekrutmen. Ternyata dia membutuhkan waktu lebih panjang. Ternyata dia menghabiskannya bukan 60 hari kerja, tapi 70 hari kerja. Berarti itu kinerjanya bagus atau justru sebaliknya? Kurang Enggak, bagus. Kenapa kurang bagus? Karena tidak Karena- sesuai karena- dengan target. Karena tidak sesuai Iya. target. Ya, walaupun angkanya lebih besar ya.
Ya, angka lebih besar bukan berarti lebih bagus, karena ternyata lebih molor. Jadi pekerjaan harusnya selesai 60 hari, dia selesainya 70 hari. Berarti skornya adalah 60/70 kali 100, itu hasilnya adalah 86. 86 ini belum jadi skor akhir. Skor akhir 13 itu diambil dari mana? Kan weight of KPI-nya berapa? 15. 15, 86%-nya 13 gitu loh. Jadi final skornya adalah 13. Berlaku terus sampai yang bawah-bawah. Ya, intinya ini ada profit tuh, terakhir keuangan. Keuangan targetnya 2 miliar dolar, masuknya cuma 1,9 miliar gitu ya. Weight of KPIs ini kalau di total 100 teman-teman. Nah, kita lihat cara nilai kinerja tuh gampang. Jadi setelah ini dimasukin, Anda nanti hitung aja pakai Microsoft Excel. Berarti weight of KPIs-nya kan 100, final score-nya cuma 81,25. Berarti ini berapa persen yang tercapai. Nah, baru Anda bikin indikator kinerja bagus itu kalau berapa persen KPI tercapai. Kinerja buruk itu kalau berapa persen yang tercapai. Kinerja sedang-sedang saja tuh kalau berapa persen yang tercapai. Nah, ini yang namanya performance appraisal melalui menilai kinerja dengan key performance indicator tadi. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Kalau bingung nanti tonton aja videonya ya. Saya rekam ini nanti saya sharing di kelas. Anda bisa ulang tonton videonya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Nah, itu ya. Nah, Iya, Bu. saya mau kasih Anda tugas, bikin yang kayak tadi saya jelasin. Tapi ini Anda bikin sendiri versi Anda. Saya mau minta teman-teman berhayal. Teman-teman berhayal jadi seorang manajer HRD. Terus Anda dikasih tugas untuk bikin KPI bagi staf HRD di perusahaan Anda. Jadi saya mau Anda mulai dari langkah pertama. Jadi Anda jangan langsung bikin tabel kayak tadi. Anda tentukan dulu, Anda list dulu HRD, staf HRD itu tugasnya apa. Jadi tugasnya menurut Anda 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus targetnya apa sih dari HRD? Oh, dia harus bisa rekrut, dia harus bisa melakukan pelatihan, dia harus bisa mentoring, dia harus ngurusin administrasi kepegawaian dan sebagainya. Dia harus ngerekap absen misalnya dan sebagainya. Anda breakdown dulu, terus Anda tentukan KPI-nya. Nah, kalau udah selesai Anda tampilkan di dalam tabel Microsoft Excel tadi. Nah, hasil proses ini Anda buat dalam bentuk narasi, jangan nomor 1, 2, enggak, dalam bentuk narasi, tabelnya juga dimasukin, di-attach di situ, laporkan dalam bentuk laporan tertulis, dan kumpulkan di Adlink. Waktunya silahkan cek di Adlink, kalau nggak salah 22 April kayaknya, waktu pengumpulannya. Saya mengharapkan Anda berpikir sendiri, ChatGPT itu bagus, AI itu bagus, mempermudah kinerja kita, tapi merusak proses berpikir Anda karena Anda jadi instan. Anda tidak menggunakan otak Anda untuk menganalisa dan berpikir sendiri. Jadi untuk bagian ini saya benar-benar minta Anda untuk melakukan konstruksi ya, merekonstruksi pemikiran Anda gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya mengenai tugas pribadi? Oke. Terakhir, tugas kelompok. Ini yang saya bilang tadi belajar mendalam. Belajar mendalamnya ngapain? Ini materinya. Ya, ini materinya. Nanti kelompok ketua kelas tolong dibagi kelompok, saya cek daftar hadir sekarang, kita lihat siapa saja yang hadir hari ini, nanti itu yang dimasukkan dalam kelompok. Ada pertanyaan nggak? Nah, Izin bertanya, tentunya. Bu. Iya, Baik, Bu. iya silakan. Izin bertanya ya, Bu. Nama saya Novianti. Dengan NIM Iya, Novi, silakan. 2232259, Ibu izin bertanya mengenai tugas kelompok tadi ya, Bu ya. Iya, silakan. Apa yang Eh, mau ditanya? Nanti itu setiap presensi kelompok itu nanti direkapkan ya, Bu, terus dikirim ke grup atau enggak, Bu? Atau enggak usah direkap, Bu?
Apa tuh? Nanti kan saya yang rekap nih presensinya kelas ini. Nah, berdasarkan siapa yang hadir hari ini, kamu bagi aja jadi 6 kelompok mereka. Diusahakan laki-laki dan perempuan bisa berimbang, didistribusikan jumlahnya supaya lebih merata gitu aja. Nanti kalau udah jadi kelompoknya kamu umumin di grup WA. Nah, kan yang nggak masuk mungkin akan protes tuh. Kok saya nggak ada, kok saya nggak dapat kelompok ya silahkan coba di list siapa yang belum dapat kelompok gitu aja. Nanti mereka ngelis. Nah, nanti orang-orang yang baru ini bukan bikin kelompok baru, tapi mereka didistribusikan di kelompok yang sudah ada supaya lebih merata gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Novi. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, ini kan saya cuma ngasih pokok bahasannya, betul nggak? Seperti menyesatkan Anda, saya nggak ngasih detailnya, betul? Anda pasti bertanya-tanya, itu evaluasi kinerja apaan ya yang mau dipelajarin, bener nggak? Cara mengelola tim itu, kinerja tim itu saya harus belajar apa ya, betul nggak? Anda bertanya nggak? Iya, Bu. Betul, Bu. Oke. Jawaban saya serahkan kepada Anda. Karena ini student centered learning, Anda mau belajar sedalam apa? Tadi spidol sudah kita ilustrasikan dan analogikan. Apakah Anda mau belajar hanya pada tahapan spidol cuman permukaan luarnya atau benar-benar mendalam? Ini saya serahkan kepada kelompoknya. Intinya misalkan implementasi manajemen kerja, silahkan Anda cari referensi. Saya udah taruh modul juga di Adlink, dibaca itu modulnya. Anda mau ngulik seberapa dalam tentang sub pokok bahasannya, dari pokok-pokok bahasan ini, anak-anak di bawahnya atau sub-sub pokok bahasannya mau Anda buat seperti apa, itu saya serahkan kepada kelompok masing-masing. Saya ingin Anda berpikir kritis, saya ingin Anda belajar mendalam, saya ingin Anda menentukan sendiri target pembelajaran Anda. Ya, caranya gimana? Misalnya kelompoknya udah dibagi nih. Mungkin saja di dalam implementasi manajemen kinerja misalnya, bisa jadi kan ada sub-sub pokok bahasan lagi banyak tuh. Nah, Anda ketemu dengan kelompok Anda, ngobrol dulu guys, kita mau nentuin apa nih sub pokoknya, list dulu, nanti bagi tugas, oke kamu belajar yang sub pokok bahasan 1, kamu yang sub pokok bahasan yang A, kamu yang B, kamu C, kamu D, kamu E, dan seterusnya. Semua belajar mendalam, udah gitu ketemu lagi sharing, sehingga itu menjadi satu pengetahuan yang lengkap. Nah, kalau pengetahuan hasil belajar mendalamnya udah lengkap, itu yang dituangkan di dalam PowerPoint presentation untuk presentasi garis besarnya aja, dan dituangkan juga di dalam makalah untuk hasil yang lebih detail, laporan belajar yang lebih detail. Itu doang tugasnya. Jadi intinya jangan langsung bikin PowerPoint. Saya tidak mengharapkan itu. Saya harapkan Anda betul-betul belajar mendalam dulu. Liburan mungkin daripada kebanyakan makan nastar, berat badan naik gitu ya. Ya sambil baca-baca modul lah, baca-baca buku, ngulik gitu loh. Saya tuh mau belajar apa sih kedalamannya dan sebagainya. Ada pertanyaan? Nanti presentasi kelompok, berarti kelompok 1 akan mendapat keberuntungan untuk yang presentasi pertama itu di tanggal 16 April. Ya siapapun yang dapat kelompok 1 kan nggak tahu nih, nanti tergantung ketua kelas ya. Mohon dibantu Novi, Yanti, dipermudah tugasnya teman-teman. Anda dapat kelompok berapapun jangan protes. Nanti Anda dengan siapapun Anda bekerja sama juga kalau bisa jangan protes ya. Jadi biarkan nanti Novi kerjanya jadi nyaman dan mudah untuk dia. Ada pertanyaan mengenai tugas kelompok? Ibu izin bertanya, Ya, Bu. iya Eh, silakan. terima kasih Bu ya. Terkait tentang tadi tugas mandiri itu kan tadi kata Ibu itu dikirimnya PDF ya Bu. Itu tuh tertulis diketik atau tulis tangan ya Bu? Diketik. Dalam bentuk Word? Ya, kamu bikin Word terus kamu convert filenya di save as ke PDF. Kan itu Oke. ada tabel dari yang kamu bikin di Microsoft Excel juga kan. Nah, itu kan Iya. juga harus di copy paste dimasukin ke file itu dulu baru nanti pokoknya diubah menjadi PDF. Terakhir itu bentuknya adalah PDF itu yang dikumpulkan. Jadi jangan nanti Word-nya sendiri tabelnya terpisah. Enggak, itu jadi satu rangkuman di dalam satu file yang formatnya PDF. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi teman-teman?
Kalau tidak saya mau coba cek sebentar ya. Saya buka presensinya Anda hari ini. Kita akan lihat teman-teman kelompok R6. Bentar, saya buka dulu. Saya buka kembali siap chatnya Anda. Teman-teman minggu depan mata kuliah lain udah libur juga atau masih ada kuliah? Tapi Kalau belum ngikutin tahu informasi, Ibu. belum ada informasi ya. Sebenarnya kalau cuti bersama itu kan kita mulainya tanggal 27, teman-teman. Jadi cuti hari raya Nyepi itu 2 hari, kemudian Idul Fitrinya 28, 29 kita cuti hari raya Nyepi, 30 itu malam takbiran, 31 dan tanggal 1 itu Idul Fitri, kemudian ada cuti bersama Idul Fitri, ketemu Sabtu, Minggu panjang nih libur nih. Kita baru masuk lagi itu tanggal 10 April. Ya saya nggak tahu. Coba kita lihat ya di tanggalan itu kita masuknya itu iya kita hari Rabu ya. Rabu itu berarti tanggal 9. Tanggal 9 April. Kita baru sorry. Iya ya Wednesday betul. 9 April. Nah, karena 9 April saya nggak yakin Anda udah siap dengan presentasinya, jadi kita buat di tanggal 16 saja untuk kelompok 1. Oke. Saya cek ya kehadirannya teman-teman. Kita akan dulu. Oke. Rizky Dwi Saputra hadir? Hadir, Bu. Oke, sambil saya share screen deh, Anda bisa lihat saya tandain. Di situ kan udah terlihat ya. Ini adalah data siap app. Oke, Rizky Dwi Saputra hadir. Sylvia tengah ada. Abdal Basit Hadir, Bu. Dwi Elang Indriani. Dwi Elang. Oh, Dwi siap. Elang hadir. Oke. Ibu Indri. Ya. Iya. Indriani ada? Hadir, Bu. Rufiah. Rufiah nggak ada ya? Ayu Anjani. Ayu Anjani hadir, Ibu. Siti Putri Fitriani. Afifah Nur Maulida. Duta Mario. Hadir, Bu. Muhammad Sopyan. Marcella. Asep Supriyadi. Hadir, Bu. Aryansyah. Hadir, Ibu. Mira. Muhammad Aldi. Amin Siswanto. Siti Hermawati. Uut Fudoli. Afudoh. Siti Resti Khoiria. Hadir, Ibu. Tami Amalia. M. Alvin. Hadir, Bu. Siap. Uti Juliana. Budianto. Anda lihat dari yang nama-nama ini baru beberapa nih yang tercentang hadir kan. Makanya saya minta dibikin kelompok dari yang hadir hari ini dulu aja. Karena kita nggak tahu yang ini masih aktif nggak, masih ini nggak, karena 2 kali pertemuan di awal sih harusnya ya
ikut gitu. Padahal minggu lalu juga nonton video aja disuruh ninggalin komentar aja itu yang berpartisipasi hanya sekitar 32 dari 64 mahasiswa yang terdaftar di SIAK-Ed. Budianto, Wita Prelia, Aditya, Muhammad Wisnu Umar, Muhammad Nurul Hidayat, Widya Zakia, Dika Hidayat, Fahru Roji, Teguh Komarullah, Hadir, Bu. Dedeh Islamiyah, Hadir, Bu. Syifa Aulia, Hadir Ibu. Muhammad Agung Maulana Yusuf, Hadir, Bu. sorry, Ahmad Rifki, Bismi Nur Safara, Hadir, Bu. Muhammad Hopit Rahmatullah, Aris Sunaryo, Ferry Agustianingsih, Salman Al-Farisi, Andi Mulyana, Hadir, Bu. Siti Amalia Soleha, Elin Septiani, Hadir, Ibu. Juheri, Siap hadir, Ibu. Windiani, Hadir Ibu. Nova Herlina, Hadir Bu. Fikri Nurpauji, Hadir, Bu. Iim Mukhoiri Adan, Iim, Novianti, Hadir, Bu. Surtianti, Hadir, Bu. Sarifudin, Silah, Putri Amalia, Fani, Fani hadir, Ibu. Wiranto Saputra, Kala Ristiawan, Hadir, Bu. Muttoharotul Fitri, Hadir Bu. Tiar Abdul Hamid, Syarif Ramdhani, Hadir, Bu. Novita Sari, Novita hadir Ibu. Meilani Putri Natalia, Hadir Ibu. Dias Darmansyah, ada yang merasa, oh ya, Silah tadi tunjuk tangan ya, oke. Silah hadir, sudah saya. Ada yang merasa terlewat atau namanya belum disebut? Aris Sunario. Ya, Aris. Aris Sunario hadir. Oke, sebentar ya. Soalnya ini tidak diurutkan berdasarkan alfabet, jadi saya harus scroll dan cari dulu ke atas. Oh, Aris. Oh iya, oke. Ada lagi? Baik, yang alfa 33. Banyak kan?
Ibu punten itu katanya Sila hadir Bu, udah angkat tangan di situ. Sudah saya ganti. Sila. Sudah ditandai hadir. Oke, terus siapa lagi? Jadi yang apa ada 33 ya. Yang hari ini masuk 31 itu 52% yang tidak hadir. Lumayan kan, cukup banyak. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan yang akan diajukan, berarti tinggal dibagi ke dalam kelompok, teman-teman tunggu aja. Nanti dari ketua kelas informasinya, saya akan kirimkan di grup WA rekap daripada kehadiran ya hari ini dan kehadiran di minggu lalu, siapa aja yang sudah beraktivitas, menonton video, meninggalkan komentar ya di kolom komentar @link dan sebagainya. Itu rekapnya akan saya kirim ke grup WA. Baik, terima kasih ya untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Kelas kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai ketemu Alhamdulillah. habis lebaran ya. Selamat berlibur, selamat pulang kampung, bikin kue, menikmati waktu bersama orang tercinta. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Saya end meeting ya untuk semuanya. Terima kasih.